Oke, jadi ya aku tahu bahwasanya punya seseorang untuk menjadi support system itu tuh penting. Ya, karena hal itu tuh dapat memicu semangat kita ketika memulai sesuatu, memicu semangat kita di saat kita ngerasa terpuruk, di saat kita ngerasa kurangnya motivasi gitu. Nah, dengan adanya orang tersebut, kita menjadi tempat untuk menumpah ruahkan segala cerita kita sama orang itu. Ya, walaupun support system itu nggak harus menjadi tempat kita ketika bicara gitu kan. Karena kadang gini, misalnya kita udah nemuin nih seseorang yang selalu menjadi tempat kita untuk cerita, dan pada satu momen kita sampai bingung mau ceritain apa gitu, mau ngobrolin apa. Tapi pernah nggak kayak ngerasa itu apa ya, kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, terus dengan adanya orang itu kita nggak pengen cerita gitu. Jadi kayak ya pengen ditemenin aja untuk rasa gabut ya, pokoknya pengen ada partner. Tiba-tiba pikiran randomnya muncul gitu kan, kayaknya ngopi seru nih gitu. Nah, kita ada seseorang itu jadi gerak untuk ngopi gitu. Padahal ya walaupun sampai sana kita nggak ada bahasan apa-apa gitu kan, cuman kayak duduk-duduk manja, terus ngeliatin sekeliling di coffee shop, abis itu ngopi gitu, nggak ada bahasan apa-apa. Dan sampai pulang kayak ada sesuatu hal yang membuat kita lega gitu. Nah, jadi kita kayak apa ya, merasa bahagia, ngerasa ya, lebih baik dari sebelumnya juga dengan hadirnya si support system tersebut gitu. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami, bahwasanya kayak kita itu nggak bisa bergantung dan meletakkan kebahagiaan kita kepada kendali orang lain gitu. Ya oke lah, mungkin saat ini kamu punya seorang support system yang ngejaga kebahagiaanmu, yang menjadi tempat di saat kamu ngerasa lelah dan kamu menumpah ruahkan segala cerita ke dia. Setelah itu kamu kembali lagi menjadi semangat. Dan ada lagi ketika kamu juga ngerasa capek, nggak tahu juga mau diobrolin, ada teman juga yang mau diajak main-main random gitu. Dan setelah pergi-pergi jalan random tuh punya semangat lagi gitu dengan adanya orang tersebut gitu. Tapi kadang kita jadi ketergantungan sama orang tersebut, ya seperti yang aku bilang tadi kan, kayak ketika seseorang itu nanti cabut, ataupun anggaplah ketika seseorang itu nanti nggak bisa pada saat kita butuh, nggak bisa pada saat kita ngerasa down, ya kita jadi kayak ngerasa kesal aja gitu sama orang tersebut. Ya jadi kayak selama ini kebaikannya kayak nggak ada artinya gitu, karena kayak kita butuh banget hari ini gitu, kayak lagi galau gitu kan. Misalnya kayak habis diputusin gitu, pengen dihibur ataupun pengen ada temen cerita ataupun temen main gitu kan, rupanya nggak ada gitu orang ini. Nah, pada saat itu kita kayak ngerasa kesel banget sama orang itu gitu. Jadi kayak terbiasalah untuk memulai sesuatu, terbiasalah untuk menyembuhkan diri sendiri dengan diri kita sendiri gitu. Ya kayak kalau misalnya kita ngerasa bosen, ketika kita ngerasa kesepian, kayaknya ada lebih baik untuk dinikmati aja sih kesepian itu, kebosanan itu gitu. Ya oke lah, di awal-awal itu kayak terasa berat kan, yang tadinya kita terbiasa untuk cerita ataupun segala macam atau apapun itu gitu. Tapi
kamu harus tahu bahwasanya kita nggak bisa bergantung sama seseorang untuk menjadi kebahagiaan di dalam diri kita dengan adanya orang tersebut. Ya kita nggak bisa kayak gitu. Yang bisa adalah diri kita sendiri yang menentukan kita berhak bahagia ataupun sedih, ya diri kita sendiri gitu. Ya oke, mungkin nggak segampang apa yang aku ceritakan gitu, tapi hal itu tuh menurutku penting gitu. Dan ya aku juga ngalamin hal itu. Tadinya aku termasuk orang yang bergantung sama orang lain untuk mencapai kebahagiaanku gitu. Tapi aku sadar ketika aku berada di satu fase aku butuh orang, nah orang tersebut tuh kayak nggak ada gitu. Ya dia lagi sibuk sama urusannya gitu kan, sibuk sama kegiatannya. Padahal aku tuh butuh banget gitu. Ya oke lah, nggak dijadikan tempat untuk cerita, tapi kayak aku pengen ke sini tapi sama temen lah gitu. Nah itu nggak ada gitu. Rasanya kayak sakit hati banget gitu kan, kayak aduh, kayak ngerasa dramatis di dalam pikiran aja sih sebenarnya. Kayak kok gini kali ya, aku lagi trouble terus pengen ngobrol, nggak tahu ngobrol sama siapa, butuh kawan yang biasanya ada ini dia memprioritaskan yang lain. Jadi kayak berburuk sangka kepada si teman kita gitu, sampai kayak ngerasa gelisah juga, sampai ngerasa marah juga, karena rasa itu udah campur aduk. Alhasil tuh kayak capek sendiri dan menerima bahwasanya kayak oke, aku nggak seharusnya mikir kayak gini gitu. Kira kayak ya setiap orang punya dunianya masing-masing gitu. Seharusnya aku bisa membuat diriku bahagia. Seharusnya aku tidak bergantung kepada orang lain atas kebahagiaanku sendiri gitu. Ya awal-awal aku coba untuk meriset itu semua dengan sendiri. Kayak ketika aku ngerasa struggle, yang tadinya aku butuh teman untuk pergi ke suatu tempat, ini mengusahakan untuk sendiri gitu kan. Yang tadinya aku pengen ngobrol kalau ada masalah, terus ya kayak aku limpahkan ke hal lain. Ya awal-awal kayak terasa berat, tapi aku berusaha untuk itu, dan hasilnya adalah ya aku terbiasa sih. Jadi kayak apa ya, dengan adanya support system tuh nggak dijadikan hal utama gitu. Kayak ya kalau ada ya udah obrolin gitu, kalau nggak ada ya udah ke hal lain gitu. Atau lagi pengen dengerin musik, baca gitu, atau ya walaupun ini nggak relate kepada semua orang ya gitu, tapi ini caraku gitu untuk tidak bergantung sama orang lain ketika aku struggle gitu, ketika aku ngerasa kesepian, ketika aku ngerasa kayak ada masalah terus temen nggak ada yang bisa menjadi pendengar gitu. Awalnya aku nganggap itu suatu hal yang penting, tapi aku pikir kayak ya nggak semua masalah pribadi kita juga harus diceritakan kepada orang lain ya, walaupun orang tersebut adalah orang yang benar-benar kita percaya gitu. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, setiap orang juga punya dunianya masing-masing gitu, punya kesibukan, dia punya hal-hal lain atau punya masalah juga gitu. Jadi kayak ya kalau nggak ada ya udah gitu, kalau ada ya obrolin kalau pengen gitu kan, kalau nggak pengen ya udah. Dan kita juga bukan berarti untuk menutup diri ketika teman kita lagi butuh kita. Kalau aku mikirnya gini sih, misal ketika aku lagi struggle, teman nggak ada nih yang bisa diajak buat nongkrong, buat ngobrol, terus aku memprioritaskan diriku kayak oke, ini ketika temanku mengalami hal yang sama, aku akan mengusahakan sebisa mungkin untuk ngasih space waktu ke orang tersebut gitu. Misalnya kayak lagi nongkrong rame-rame terus teman ngechat gitu kan, aku pengen nelpon nih gitu, pengen ngobrol. Ya biasanya kalau misalnya laki-laki bahasannya udah kayak gitu, kayak ya ini obrolan yang
serius nih gitu. Jadi kayak oke gitu, aku nyari space waktu untuk bisa nelpon sama teman tersebut gitu. Nah itu karena kayak sebisanya aku ya, kecuali memang nggak bisa ya gitu, atau memang nggak aktif segala macam gitu kan. Tapi kalau masih bisa ya aku akan ngasih spend waktu lah buat itu. Nah itu yang aku lakukan gitu. Aku tidak meminta imbalan kepada orang tersebut untuk melakukan hal yang sama gitu. Aku cuma ingin melakukan sebagaimana aku ingin diperlakukan pada saat itu gitu. Karena kayak membuat orang lain bahagia atas diri kita sendiri itu rasanya kayak apa ya? Kayak ngerasa kita jadi manusia yang berguna aja gitu. Kayak ngerasa kita memang ada power ya ketika kita dibutuhin gitu. Ya masalah dia datang di saat butuh, pergi di saat nggak butuh, ya itu kan di luar kendali kita. Setidaknya kita menjadi teman yang baik aja. Setidaknya kita menjadi teman yang sebagaimana kita juga ingin diperlakukan seperti itu gitu. Dan ya kembali lagi dengan diri kita, bagaimana kalau misalnya segala yang menurut kita baik ya, bagaimana segala kebaikan kita kepada orang tersebut tidak dibalas seperti itu. Misalnya kayak ketika dia butuh orang kita ada, tapi ketika kita butuh orang itu nggak ada gitu. Ya kita harus cari cara lain, kita harus menghibur diri kita sendiri sih, dan dijadikan itu sebagai hal utama. Kayak lagi suntuk, lagi jenuh gitu kan, ya kita cari obat itu di dalam diri kita sendiri, baru ke orang lain. Ya mungkin orang lain itu dijadikan ke nomor sekian lah. Setidaknya hal utama itu ada di diri kita sendiri, karena yang tahu diri kita sendiri, yang mau bahagia juga ya diri kita sendiri gitu. Kayak terlalu gimana ya kalau misalnya kita meletakkan kebahagiaan di orang lain, itu rasanya nggak enak banget sih. Ya mungkin kamu mengalami itu juga gitu kan, ketika kamu ngerasa bahagia dengan hadirnya seseorang. Jadi kayak kebahagiaanmu itu kayak dipermainkan oleh orang itu gitu. Jadi kayak kamu nggak bisa mengontrol dirimu sendiri gitu kan. Nah itu maksud aku, kayak ya udahlah, kita tuh sembuh dengan cara kita gitu. Dan itu juga meningkatkan apa ya, kebahagiaan yang berlangsung lama gitu. Karena ya kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptain. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litani Amerta. Terima kasih udah ngedengerin. Oh ya, aku mau bilang bahwasanya di podcast ini aku ada noise. Nah, di situ ada podcastku di cerita-cerita sebelumnya yang aku letakkan di situ. Ya mungkin teman-teman bisa aja kalau lagi gabut mampir ke situ. Oke, sekian dan bye-bye.